pendengar KPFM, kita masuk di interval kedua di Coffee Morning Show, Show Your Energy. Selain kita bekerja, salah satu cara untuk kita bisa menghasilkan uang itu adalah dengan memiliki passive income, ya pendengar KP. Tapi ada juga yang masih belum paham apa itu passive income. Nah, saatnya kita akan langsung berbincang bersama praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional, dengan siapa lagi kalau bukan Mas Ryan Filbert. Selamat pagi Mas Ryan. Halo, selamat pagi Mbak Shirley. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Happy New Year. Waduh, iya, ini sama-sama. di awal-awal tahun nih semangat lagi kenceng-kencengnya nih. Iya, betul. Saya udah maraton meeting dari internal dari hari Senin kemarin. Jadi memang paling bagus ini kalau baru awal begini membuat target ya. Jadi biar kita... resolusi. Iya, biar jelas mau kemana dalam 1 tahun. Iya, betul. Karena kalau nggak ada target ya udah ngalir gitu aja, tiba-tiba Desember lagi. Betul. Memang kalau kita coba untuk merenung gitu ya, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat gitu ya, dimana kita pergi ke suatu tempat kita bilangnya ke sini mau ngapain ya, kita mau lihat-lihat ya, biasanya malah habis duit lebih banyak, habis waktu lebih banyak. Ya intinya yang ingin saya coba sampaikan di awal ini, bila kita berbicara mengenai bagaimana caranya mendapatkan pendapatan pasif kalau di awal tahun ini, mungkin akan lebih seru karena kita bisa mengejarnya dari awal tahun sehingga kita pada akhirnya mendapatkan yang memang disebut sebagai pendapatan pasif itu sendiri. Kenapa? Dari pengalaman saya pribadi ya, orang berpikir bahwa mendapatkan active income adalah suatu hal yang sulit. Oke. Wah, saya pada hari ini nggak bekerja. Oh ya pasti, karena lagi nggak bekerja pasti yang disebut pendapatan aktif ini terasa sulit sekali. Tapi ketika kita pikirkan lagi, setelah kita bekerja, ya ketika itu juga pendapatan aktifnya kita terima, betul? Iya betul. Nah, dalam pengalaman saya, pendapatan pasif itu perlu dibangun secara perlahan, tidak gampang dan tidak semua orang bisa membangun pendapatan pasifnya secara cepat. Dan bahkan ada orang yang akhirnya gagal untuk membangun passive income loh. Jadi ketika kita mau coba untuk berpikir dulu bahwa ada aktif dan pasif. Kalau aktif income adalah seketika kita bekerja, kita ya dapat uang ya. Betul. Gampang. Tapi ketika kita bicara passive income, itu walaupun kita sudah upayakan, kadang-kadang hasilnya nggak sesuai harapan, kita malah gagal, nggak dapet. Karena apa? Passive income itu adalah kita tidak kerja, tapi uangnya yang bekerja buat kita. Iya. Nah, oleh karena itulah kita sebenarnya kalau semakin muda akan semakin baik sebenarnya kalau kita mau mulai mengejar passive income. Nah, sebenarnya bagaimana sih komposisinya, perjalanannya sehingga seseorang bisa memiliki passive income? Iya, penasaran. Jadi yang penting. Nah, yang pertama kita pasti akui adalah adanya active income. Iya, pasti. Jadi kalau orang pada hari ini tiba-tiba mau mengejar passive income secara otomatis tapi belum punya active income, itu kalau menurut saya agak mirip orang baru belajar berenang tiba-tiba mau belajarnya gaya kupu-kupu. Berat banget. Berat banget gitu. Bukannya nggak bisa sih, tapi menurut saya akan sangat sulit. Dan apalagi berbicara mengenai passive income, itu kan harus dibangunnya dari memiliki aset. Iya. Nah, bagaimana caranya kita memiliki aset kalau kita tidak pernah memiliki pendapatan aktif? Berarti sebenarnya akan sangat sulit. Kalaupun bisa ya pasti saya yakin kalau ditantang dunia ya pasti ada yang bisa langsung membangun passive income tanpa memulai dari active income, itu ya mungkin ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun passive income-nya setelah kita tahu perlunya ada aktif dan pasif. Jadi kita tahu dulu pendapatan aktif kita dari hari ini dari manapun itu sebenarnya kita tidak bicarakan. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena setiap orang kan punya suatu hal yang khusus ya dari dirinya sendiri ya. Iya. Mbak Shirley dari sebagai seorang penyiar yang luar biasa. Ataupun ada ada orang lain juga misalnya dia jago sekali menyanyi. Iya kan? Artinya itu kan adalah active income-nya. Betul. Nah, yang lucunya adalah passive income itu nggak banyak loh pilihannya. Jadi kalau profesi kita ini beragam, passive income sebenarnya kalau dikelompokkan di dunia itu nggak banyak. Nah,
kita mulai ya dari target langsung datangnya ke passive income mana yang harus saya parkirkan uang saya setelah saya beraktif income. Iya. Oke, nah kita akan mulai dari yang paling aman. Kalau biasa-biasa saya suka ngomong dari yang paling risiko tinggi, kita mulai dari yang paling aman. Yang paling aman. Sekarang, pertama kita ambil jajaran yang dijamin negara. Yaitu pertama adalah surat hutang negara atau surat hutang retail. Yang namanya ORI. Oke, wah ini nggak sia-sia kita sudah berjilid-jilid kita bersiaran ria. Ternyata langsung dijawab ORI. Setelah ORI ada KW, enggak itu berarti orang kalau jualan di pasar itu ada ORI, ada KW. Ada ORI itu bukan cuma satu, di Indonesia itu variannya sudah cukup banyak. Ada ORI, ada saving bond retail, lalu kalau yang berbasis syariah itu adalah sukuk, lalu ada sukuk tabungan. Nah itu kita pasti akan membahas deh kalau nanti lagi mau diterbitkan ORI dan sukuk tabungan oleh negara. Biasanya kita juga ikutan kembali membahas apa sih keunggulan ORI, apa sih kelemahan sukuk tabungan, apa sih kelemahan dari sukuk, apa sih kelemahannya dari ORI juga, kelemahan juga itu pokoknya pasti akan ada kelemahannya dan ada keunggulannya. Lalu kedua yang juga memiliki jaminan. Kalau ORI dan teman-temannya itu 3 miliar maksimum per orang. Nah, kalau yang namanya turunan dari ORI mungkin lebih kecil penjaminannya adalah 2 miliar. Dan penjaminnya bukan negara tapi lembaga penjamin simpanan. Maka ya deposito. Deposito itu ada deposito Bank Nasional, ada deposito Bank Perkreditan Rakyat atau disebut dengan BPR. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Rural Bank. Nah itu juga aman karena ada lembaga penjamin simpanannya. Banyak yang mengambil deposito ini ya Mas ya dibanding ORI? Enggak juga? Kalau hari ini enggak juga loh, karena hari ini menarik melihat ORI karena pertama obligasi negara itu saat ini ada insentif pajaknya. Nah itu diperbesar insentif pajaknya dari 15 menjadi potongannya dari kalau kita itu deposito itu 20%. Kalau ORI dulu 15 sekarang 10%. Jadi itu juga membuat orang berpikir untuk bisa pergi ke ORI karena insentif pajaknya itu sudah selisih separuh dari deposito. Nah selanjutnya yang bisa menghasilkan, kenapa disebut sebagai passive income? Karena ya memang benar kan kita mendepositokan uang kita dan setiap bulan kan dikirimin bunga tabungan ya dari tempat bank kita itu menyimpan uang kita kan. Ya berarti kan pasif dong. Beda dong dengan saya menjadi seorang penyanyi, saya nyanyi dulu baru dibayar. Iya betul. Ya deposito kan bukan artinya saya itu harus mempromosikan ke bank, saya nge-tweet 50 kali ya baru nanti kamu dibayar bunganya, kan nggak begitu. So, otomatis. Otomatis berarti pasif itu sendiri ya datang dari sesuatu yang kita do nothing lah, seperti itu sebenarnya. Lalu setelah obligasi negara yang aman, ada deposito yang aman, lalu kita turun lagi yang juga aman sebenarnya reksadana pasar uang itu relatif aman. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana terproteksi. Kalau ditanya dari golongan klan reksadana ini yang paling aman yang mana? Reksadana terproteksi. Jadi kalau ini paling banyak juga ibu rumah tangga nih mengambil ini ya. Mungkin karena memang nggak perlu paham. Kalau saya beli saham kan saya perlu paham ya. Iya dong, saya salah pilih bisa jadi malah nggak dapat dividen. Saya salah pilih malah sahamnya yang turun kan gitu ya. Nah reksadana terproteksi itu sebenarnya di dalamnya adalah obligasi juga. Pertanyaan jadi gini, kenapa jadi ngambil reksadana terproteksi? Kenapa nggak ngambil ORI saja? Yes, karena biasanya juga harus kita perhatikan reksadana terproteksi itu mungkin reksadana ini mengambil surat hutang yang lebih tinggi secara kupon, secara bunga. Sehingga orang juga berminat pergi ke reksadana terproteksi. Nah reksadana terproteksi ini apakah ada tanda kutip adalah jeleknya? Ya selalu semua ada jeleknya. Misal reksadana terproteksi itu nilainya tidak bisa pecahan kecil. Kita misalnya harus sekian baru bisa memiliki reksadana terproteksi. Mungkin beda dengan ORI, karena ORI kita bisa mulai dari as low as 1 juta rupiah. Gitu. Nah, tapi kenapa reksadana terproteksi jadi menarik? Ya satu, bunganya lebih tinggi.
Jadi selalulah satu dengan yang lain tuh tidak mungkin mengkanibal. Jadi artinya tidak yang satu telan suatu bisnis yang lain sehingga yang bisnis yang satu nggak bisa jalan, itu nggak ada di industri keuangan tuh, tidak bisa seperti itu. Semuanya itu pasti akan saling memberikan komplimen dari yang lainnya, memberikan suatu advantage dari yang lainnya, pasti selalu seperti itu. Ya, kalau tadi passive income, Mbak Shirley mau nanya apa? Iya, dari semua pilihan passive income yang Mas sebutkan, mulai dari ori, kemudian juga ada deposito, dan yang ada tadi reksadana gitu ya. Gimana kita memilihnya berdasarkan apa yang kita bisa, atau gimana Mas untuk bisa mempunyai passive income ini, Mas Ryan? Baik, yang pertama ada orang yang kejar bunga, ada orang yang kejar return. Nah, ada juga karena dia tidak mampu, dia ngejar yang mana yang bisa mampu saya beli. Jadi kan kita selalu jalan dari dua hal. Kita kejar dari nilai persentase bunganya. Ya, contoh gini, Mbak Shirley, kalau kita hitungan gampang. Kalau saya itu kepingin, nah ini saya jadi loncat ke strategi yang kedua ya, karena strategi yang pertama kita datang dari instrumennya. Instrumennya begitu banyak, tiba-tiba sesak napas kan. Pendengar KP ngikutin, buset aja lama. Itu jangan khawatir, itu belum semua. Baru sebagian tuh. Baru grand opening aja nih gitu, belum pintu belakang. Ya. Jadi pertanyaannya jadi gini, lah sekarang kalau banyak begitu ya saya gimana cara pilihnya? Nah, kalau kita tidak datang dari sana, kita datang dari goals-nya. Nah, tadi goals-nya misal begini, Ryan, saya ini kepingin sekali kalau dalam 1 bulan itu saya punya pendapatan pasif 1 juta. Misal, lah kalau sekarang udah bisa menentukan angka 1 juta, berarti kan kita tinggal, misalnya begini, kalau saya punya uang 10 juta, bisa nggak ya saya dapat 1 juta setiap bulan? Kan gitu pertanyaannya kan? Iya. Nah, kita tinggal hitung balik, 1 juta ya. Kalau 1 juta itu dari 10 juta adalah 10%. Berarti saya mesti cari sebuah instrumen investasi 1 bulan menghasilkan return 10%. Nah, udah mulai pergi shopping ke window shopping. Saya lihat ori 5%. 5% 1 tahun. Lah, ini gimana perlunya 10% 1 bulan? Berarti kan kita terjadi gap nih di sini. Jadi pertama, kalau misalnya kita berusaha ngejar 1 jutanya kita, berarti kita ngitung dari uang yang kita punya. Dari 10 juta, saya kepingin 1 juta, berarti saya perlu 10% per bulan. Oh, udah gagah dong, udah tau angkanya. Berarti saya pergi nih, misalnya ke ori. Ori ternyata 5% bukan 1 bulan, 1 tahun. Buset, jauh banget. Ada nggak ya yang lebih tinggi dari ori? Kita pergi, kita pergi. Ternyata kita pergi ke peer-to-peer lending misalnya. Peer-to-peer lending lumayan, bukan 5%, tapi mungkin 15-20%. Kalau 15-20% kan berarti udah lebih tinggi dapatnya ya. Tapi kan tetap nggak sesuai harapan. Kalau kita 10% per bulan, artinya 120% per tahun. Ini baru dapat kan 20%. Waduh, kok jauh banget ya? Nah, dari sini kita sudah mulai kepikiran nih, ternyata saya tahu nih, saya kalau yang 5% ngejarnya parah. Kalau yang 20% lumayan. Saya kalau 20% 1 tahun, berarti saya harus menginvestasikan uang saya 6 kali lipat dari yang hari ini saya sudah miliki. Oke, kita ulang nih. Ini mulai matematis, kadang-kadang sudah mulai sesak napas juga karena banyak angkanya gitu ya. Tapi kalau enggak ngitung ya bagaimana mungkin orang ini uang ujung-ujungnya mesti dihitungin gitu ya. Kita jalan sekarang sudah mulai combine ya. Yang pertama, kita tetapkan dulu kita ini kepingin setiap bulan punya berapa. Saya perlunya 1 juta. Lalu pertanyaannya begini, punya uang berapa saat ini? 10 juta. Oh yaudah, sekarang kalau dari sini nggak kesulitan dong. 1 juta per 10 juta dikali 100%, kan gitu dapat 10%. Nah, kalau 10% sebulan, 1 tahun 120%. Wow, 120% bunga apa ya gitu ya? Nah, kita pergi mulai dari yang aman 5%. Wah, berat banget. Kita misalnya pergi lagi ke deposito cuma naik 1%, jadi 5% ke 6%, berarti jauh banget juga. Oke deh, saya akan cari yang lain. Wah, kalau kita lanjutin yang tadi itu breakdown untuk instrumen apa, maka kita
paling bawah tapi paling tinggi risiko dalam fixed income, maka kita bisa lihat, ternyata kita bisa mendapatkan 20% dari reksadana dari yang namanya peer-to-peer lending. Nah, kalau peer-to-peer lending 20%, target saya 120%, berarti kan dari 20% ke 120% kan 6 kali lipat kan? Iya. Kita kan tidak bisa, kita nggak bisa datang ketok-ketok pintu ke peer-to-peer lending. Wahai peer-to-peer lending, kamu jangan 20% dong. 120% ya kasih buat saya ya. Ya nggak bisa, orang dia punya standar, ya kan? Iya. Nah, karena kita sudah dapat yang 20% ke 120%, berarti kan ada gap 6 kalinya kan, betul nggak? 20 kan 120 kan 6 kalinya. Yeah. Nah, ini kita cover dengan apa? Kita cover dengan kita gedein investasinya. Loh Ryan, saya punya 10 juta. Gimana cara jadi 60 juta? Nah, kan kita punya resolusi tahun baru katanya. Ya 10 jutanya pikirin gimana caranya biar punya 60 juta. Tapi kan seenggak-enggaknya sekarang sudah nginjek bumi dong. Yeah. Kalau tadi kan masih ngawang-ngawang sekali, loh, gimana caranya Ryan? Saya ngedengerin kamu tadi dengan yang namanya obligasi, terus apa manfaatnya buat saya? Nggak ada kalau nggak dilakukan. Nah, setelah kita tahu instrumennya mesti pergi kemana, berarti kan sekarang kita mencari bagaimana cara agar nilai pasif income-nya tercapai buat kita kan? Iya. Yeah. Nah, jadi sekarang lumayan nih Mbak Shirley. Kita sudah punya satu resolusi. Kalau kepingin punya 1 juta 1 bulan, ya dengan uang 10 juta kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita punya 60 juta, lumayan. Peer-to-peer sudah kasih. Loh, Ryan, tapi kan yang namanya peer-to-peer tuh kemarin adalah rame pinjol-pinjol itu, kalau ternyata yang orang yang minjem duitnya nggak bayar, bagaimana? Lah ya, itu masalah risikonya. Tinggal kita bilang gini, ya sudah kalau gitu kita pergi ke obligasi retail negara ya, ORI ya, oke ya. Tuh, tapi kan cuma 5% setahun. Saya perlunya 120% setahun. Wow, jauh banget. Loh ya gampang dong. Kalau 120 dari 5% ke 120 kan berarti 60 kali lipat, bener nggak? Ya udah, berarti mulailah obligasi dengan 10 juta, tapi dengan target akhirnya adalah 60 kali lipat dari 10 juta, yaitu berapa? 600 juta. Wow. Nggak apa-apa. Itulah resolusi toh. Betul nggak? Nah, jadi hal seperti inilah yang perlu kita ketahui dalam kita memulai yang namanya target bagaimana cara memiliki passive income buat diri sendiri. Oh iya. Nah, jadi sampai sini nih lumayan nih. Tadi karena Mbak Shirley tiba-tiba, ya kita gimana cara punyanya, yang pilih yang mana. Kadang-kadang milih itu ada yang kita mau. Tadi kan di akhir kita bilang, tapi kan peer-to-peer kan susah. Bukan susah, tapi adalah bisa jadi risikonya tinggi. Ya udah, gimana kalau yang aman? Yang amannya adalah obligasi. Obligasi tapi kok saya berat ya. Ya udah, kita tahu uang kita 10 juta saat ini. Biar bisa dapat 1 juta 1 bulan, kita ternyata perlunya adalah 600 juta. Nah, bagaimana cara miliki 600 juta? Ya kejar pakai active income kita hari ini gitu, benar nggak? Iya. Nah, makanya saya bilang, ketika orang sadar mengenal passive income, sadar bahwa itu berat. Di awal saya ngomong gitu ya. Iya. Loh, kok bisa berat? Nah, karena kalau kita ingin sesuai keinginan kita, artinya pingin aman, tapi bunganya gede ya nggak mungkin. Akhirnya kita kan akan mengalah nih dengan memperbesar nominal. Iya. Nah, nominal itu nggak gampang. Kadang-kadang bagi sebagian orang, kalau kita pikirin, ya ampun, cuma buat dapat 1 juta pasif 1 bulan, saya perlu 600 juta Ryan di tempat yang aman. Kok gede banget loh? Iya, makanya saya bilang di awal pidato saya tadi awal itu bilangnya apa? Yes, karena apa? Karena untuk memiliki active income kadang-kadang as simple as kita keluar rumah dan bekerja, pulang dibayar, kita dapat. Tapi untuk membangun passive income yang sesuai keinginan kita, itu satu, perlu tahu ilmunya. Ini kan pagi hari ini kita bicara ilmunya. Yes. 2, bisa ngitungnya. 3, tahu instrumennya. 4, siapin duitnya. Iya dong. Kalau punya 1, 2, 3 nggak punya duitnya kan cuma ngelongo. Orang punya, kita nggak punya gitu. Cuma mimpi.
Cuma mimpi, betul. Udah lama nggak dengar kata-kata cuma itu. Oke. Ya, untuk awal sampai sini dulu aja deh ya Mas Ryan. Sampai sini ya. Oke. Mungkin kita lanjut jilid 2 nanti sesi ke-10 enggak ya? Siap. Jadi boleh di-highlight Mas Ryan, mungkin ada tips untuk kita bisa punya passive income di 2022 ini. Ya, kadang-kadang kalau kita tiba-tiba ngedengerin yang terakhir dengan angka 600 juta, kok kita rasanya kok jadi minder. Betul ya? Nggak apa-apa. Memang seperti iklan salah satu marketplace saja lah. Ya itu adalah mulai saja dulu. Jadi kita sebenarnya nggak apa-apa mulai loh Pak. Kalau saya baru 10 juta mesti ngejar jadi 600 juta 60 kali lipat. Nggak apa-apa mulai ya setornya dulu 10 jutanya. Seenggak-enggaknya lumayan udah punya 1 dari 1/60 kan 1/60. Iya, 10 juta dari 600 juta kan 1/60 kan. Lumayan. Ya, tapi kita sudah punya semangat tahun baru. Wah, saya mesti nambah nih. Saya punya target tahun ini jadi 120. Lumayan. Berarti kan jadi 12/60. Udah 1/5 jalan loh. Nah, berarti kan seiring dengan waktu kita bisa kejar. Memang itulah yang perlu kita sadari, bahwa kenapa banyak orang dalam hidupnya ketika dia kerja dia keren, tapi begitu dia nggak kerja dia kere. Antara keren dan kere itu saya tahu kenapa jadi mirip ya, karena ternyata cuma masalah N doang. Keren sama kere. Betul. Waktu kerja dia keren, punya banyak hal, karena as simple as dia kerja dia punya duit. Tapi membangun passive income itu kan bagaimana caranya tetap punya duit ketika dia tidak lagi kerja. Coba sekarang pertanyaannya kita balik. Bagaimana cara memiliki passive income sebesar gaji kita? Itu lebih ngeri lagi loh. Kayaknya harus dibahas satu sesi nih. Jadi harus bahas sesi baru nih, nggak boleh sekarang. Mungkin next week ya. Boleh, itu PR tuh. Coba kalau tadi kita buat pendapatan kita passive income cuma 1 juta aja, kita ternyata setiap bulan perlu 600 juta di ori atau 60 juta di peer to peer. Sekarang mau senilai pendapatan aktif kita hari ini, ayo, ini pasti lebih serem dong. Boleh kita bahas selanjutnya. Oke, Mas Ryan, thank you ya untuk waktunya pagi ini. Sukses aktivitasnya, Mas. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.